Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Mustikasari dengan NIM 18822500044 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Di sini saya akan mempresentasikan UAS yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu tentang pengaruh dan dampak perkembangan teknologi terhadap peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi. Teknologi merupakan penerapan ilmu pengetahuan untuk menciptakan pengembangan dan pemanfaatan alat, mesin, atau perangkat lunak yang dapat membantu manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. Perkembangan teknologi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan kita, mulai dari kemudahan dalam komunikasi hingga revolusi industri. Dalam era digital seperti sekarang, teknologi semakin mempengaruhi cara kita menjalani kehidupan. Hampir semua aspek kehidupan manusia kini tergantung pada teknologi, baik itu dalam bidang bisnis, pendidikan, maupun hiburan. Tanpa teknologi, mungkin sulit bagi kita untuk melakukan banyak hal yang kita lakukan sehari-hari. Pengaruh teknologi terhadap pendidikan. Perkembangan teknologi telah membawa dampak yang signifikan terhadap dunia pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi telah menjadi bagian integral pendidikan dan proses pembelajaran di sekolah dan universitas di seluruh dunia. Teknologi memungkinkan guru dan siswa untuk mengakses informasi dengan lebih mudah dan cepat, serta memberikan metode pengajaran yang lebih interaktif dan menarik. Namun, penggunaan teknologi juga memiliki dampak negatif pada pendidikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dapat mengurangi konsentrasi siswa dan meningkatkan kecemasan. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat menciptakan kesenjangan digital antara siswa yang memiliki akses ke teknologi dan mereka yang tidak memiliki akses. Sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dalam beberapa dekade terakhir sangat pesat. Kita dapat melihat perubahan yang signifikan pada berbagai sektor, termasuk pendidikan. Dalam bidang ini, teknologi telah memberikan banyak manfaat, seperti memudahkan akses ke informasi dan meningkatkan efisiensi proses belajar mengajar. Namun, di sisi lain, teknologi juga dapat memiliki dampak negatif pada pendidikan. Misalnya, penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengganggu konsentrasi siswa yang mengurangi kualitas interaksi antara guru dan siswa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana teknologi dapat mempengaruhi pendidikan secara keseluruhan. Di sini ada dampak positif teknologi pada pendidikan. Teknologi telah membawa banyak dampak positif pada dunia pendidikan. Salah satu dampaknya adalah memudahkan proses belajar mengajar dengan adanya media pembelajaran yang interaktif dan menarik. Contohnya adalah penggunaan video pembelajaran yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran. Selain itu, teknologi juga memungkinkan adanya pembelajaran jarak jauh atau e-learning yang memungkinkan siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja tanpa harus hadir di kelas secara fisik. Hal ini sangat membantu bagi siswa yang memiliki keterbatasan waktu atau jarak untuk menghadiri kelas secara langsung. Ada pula dampak negatif teknologi pada pendidikan. Pada era digital saat ini, teknologi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaan teknologi yang tidak bijaksana dapat memberikan dampak negatif pada pendidikan. Salah satu dampak negatif tersebut adalah menurunnya kemampuan siswa dalam membaca dan menulis. Seiring dan semakin berkembangnya teknologi, siswa lebih sering menggunakan media sosial atau chatting daripada membaca buku atau menulis tugas. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan bahasa dan keterampilan menulis mereka.
Selain itu, penggunaan teknologi yang berlebihan juga dapat menyebabkan gangguan tidur pada siswa. Siswa yang terlalu sering menghabiskan waktu di depan layar gadget atau komputer cenderung memiliki pola tidur yang tidak teratur, padahal tidur yang cukup sangat penting bagi kesehatan dan kinerja otak siswa. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan waktu yang baik dalam penggunaan teknologi agar tidak mengganggu jam tidur siswa. Dampak positif terhadap peserta didik. Selain ada dampak positif dan negatif terhadap pendidikan dan berdampak juga terhadap peserta didik, perkembangan teknologi juga memiliki banyak dampak positif terhadap peserta didik. Berikut adalah beberapa dampak positif yang mungkin akan terjadi. Yang pertama, akses ke informasi dan sumber belajar. Teknologi memberikan akses yang lebih mudah dan luas ke informasi dan sumber belajar. Peserta didik dapat mengakses sumber daya pendidikan online, buku elektronik, jurnal ilmiah, dan video pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran interaktif. Teknologi memungkinkan adanya metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Yang ketiga, kolaborasi dan keterlibatan. Teknologi memfasilitasi kolaborasi dan keterlibatan peserta didik. Melalui platform pembelajaran online, mereka dapat berkolaborasi dengan sesama peserta didik dalam proyek kelompok, diskusi online, dan pertukaran ide. Yang keempat, personalisasi pembelajaran. Teknologi memungkinkan pendekatan pembelajaran yang lebih personal dan disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Dan yang kelima, kreativitas dan inovasi. Teknologi merangsang kreativitas dan inovasi peserta didik dengan akses ke alat desain grafis dan pemrograman komputer, penciptaan konten digital, dan teknologi 3D. Mereka dapat mengeksplorasi dan mengembangkan keterampilan kreatif mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjadi pemecah masalah yang kreatif, berpikir secara inovatif, dan menghasilkan karya yang unik. Penting untuk menyadari dan memanfaatkan dampak positif ini dengan bijaksana. Pendidik harus mendukung penggunaan teknologi yang bermanfaat, mendorong eksplorasi yang kreatif, dan membantu peserta didik membangun keterampilan digital yang diperlukan untuk masa depan yang digital. Ada pula dampak negatif terhadap peserta didik. Selain dampak positif, perkembangan teknologi juga memiliki beberapa dampak negatif pada peserta didik. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi. Yang pertama, ketergantungan dan gangguan. Penggunaan yang berlebih terhadap teknologi, seperti penggunaan ponsel cerdas dan media sosial, dapat menyebabkan ketergantungan dan gangguan pada peserta didik. Dan yang kedua, penurunan keterampilan sosial. Peserta didik yang menghabiskan banyak waktu di dunia virtual dapat mengalami penurunan keterampilan sosial dan dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, gangguan konsentrasi dan produktivitas. Kemudahan akses ke teknologi juga dapat mengganggu konsentrasi peserta didik. Notifikasi, pesan instan, dan kecenderungan multitasking dapat menghambat kemampuan mereka untuk fokus pada tugas-tugas akademik. Hal ini dapat mengurangi produktivitas dan kualitas hasil kerja mereka. Yang keempat, keamanan dan privasi. Peserta didik yang menggunakan teknologi rentan terhadap resiko keamanan dan pelanggaran privasi. Dan yang kelima, kesenjangan digital. Meskipun perkembangan teknologi memberikan aksesibilitas informasi yang lebih besar, kesenjangan digital masih menjadi masalah. Penting bagi peserta didik, orang tua, dan pendidik untuk menyadari dampak negatif. Potensial ini dapat mengambil langkah-langkah untuk mengelola penggunaan teknologi secara bijak, mengajarkan penggunaan yang seimbang, dan menetapkan batasan waktu layar, dan meningkatkan kesadaran akan keamanan dan privasi online adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi dampak negatif. Kesimpulannya, dalam presentasi ini telah dijelaskan bahwa teknologi memiliki pengaruh yang signifikan pada dunia pendidikan dan peserta didik. Terdapat dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Namun, jika digunakan dengan bijak, teknologi dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan meningkatkan efisiensi pengajaran.
Untuk meningkatkan pengaruh positif teknologi pada pendidikan, perlu adanya kerjasama antara pihak sekolah, guru, dan orang tua dalam memastikan teknologi digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas infrastruktur dan pelatihan bagi para guru dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.